Aplikasi ini merupakan aplikasi untuk membuat analisa usaha atau membuat rencana usaha untuk jenis usaha simpan pinjam yang non-koperasi. Karena untuk yang koperasi sudah dibuat khusus, bisa dilihat di video yang lainnya, yang memang khusus untuk koperasi. Jadi ini bisa digunakan untuk yang sifatnya simpan pinjam swasta. Oke, kita akan mulai saja. Yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengisikan data rencana usaha terlebih dahulu. Tapi saya akan coba mulai dari aplikasi kosongnya. Ini kurang lebih adalah tampilan jika aplikasinya sudah diisi. Jadi di sini nanti bisa kita lihat penerimaan pengeluarannya, kemudian kebutuhan modalnya, ya, kemudian proyeksi tahunannya, kemudian kalaupun dicetak bisa dilihat proyeksi 5 tahunnya dan sudah ada grafiknya yang bisa dilihat. Ya. Oke, kita akan mulai dari aplikasi kosongnya agar lebih mudah mendapatkan gambaran cara pengisian dari awal. Pertama adalah kita mengisi nama usahanya terlebih dahulu. Di sini sudah diisi namanya Mantap Jaya, jenis usaha simpan pinjam, produk utamanya simpan pinjam. Yang perlu diisi adalah 3 yang di atas ini, sedangkan yang di bawahnya ini sifatnya opsional. Kemudian ini saya mau coba hapus dulu agar ada bayangan. Jadi pertama kita bisa memilih, kalau pada saat membuat usaha kita bisa memilih yang bulan 1, bulan 2. Itu untuk melihat, lebih mudah melihat proyeksi bulanannya berdasarkan bulan 1, 2, dan seterusnya. Tapi kalau nanti kita sudah ada angkanya, sudah muncul rencananya, kita bisa mengubah ini menjadi dengan tampilan Januari, Februari, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini belum ada tahun spesifik tahunnya. Jadi kita perlu mengisi tanggal awal perhitungan usaha di sini. Misalnya mau mulai Mei, maka kita mengisinya 1 Mei 21. Perhatikan saya menulisnya 1 Mei karena komputer saya setupnya adalah bahasa Inggris. Sehingga harus ditulis format bahasa Inggris, tapi kalau kita enter, dia akan berubah menjadi bahasa Indonesia secara otomatis. Dan kalau kita lihat ke Labarugi, tampilnya sudah mulai bulan Mei, Juni, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat di Labarugi tahunan juga sama, ini periode tahunannya 1 tahun. Tapi kalau tadi perhatikan, sering kesalahan di sini, kita mengisinya 1 Mei 2021 ya. Sama seperti tadi ya. Tapi ini formatnya bukan tanggal. Jadi kalau kita lihat ke sini, ini dia keluarnya seperti ini, error. Ya. Jadi kita lihat lagi ke sini, ini 1 Mei 2021, di sini 1 Mei. Tapi ini bukan format tanggal, maka kita mesti memilih 1 Mei 21. Dia akan berubah menjadi format tanggal, dan perhatikan di sini, ini tampilannya juga berbeda. Ya. Oke, ini saya kembalikan lagi ke bulan 1 tadi untuk mempermudah melihat rencananya. Kita bisa kemudian masuk ke format laporan jika kita ingin merubah nama-nama atau penamaan yang ada di sini. Ini sudah disiapkan penamaannya khusus untuk usaha simpan pinjam. Tapi kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ingin merubah namanya, silahkan. Hanya perhatikan, namanya bisa dirubah, tapi peruntukannya tidak bisa. Jadi misalnya, sebagai contoh, di sini sudah ada persediaan. Kemudian mau dirubah, walaupun di sini tidak digunakan ya. Mungkin yang digunakan saja misalnya ini, rekening piutang usaha. Mau dirubah menjadi rekening bank 3, ini tidak bisa. Ya. Karena masing-masing rumusnya berbeda. Itu aja yang perlu. Jadi, perlu diperhatikan, format laporan ini penamaan bisa dirubah, tapi tidak bisa dirubah peruntukannya. Berikutnya adalah perencanaan. Di sini perencanaan cukup simpel. Kita hanya perlu mengisikan misalnya data nasabah. Anggap saja mulai dengan 300, kemudian per bulan ada 100. Ini kita 100, terus ini kita isikan di sini 100. Kemudian juga sama, ini mulai 100. Ini kita bisa drag ke bawah. Kemudian kita bisa copy, paste di sini. Sehingga tahun pertama 1400, tahun kedua ada tambahan 1200, sehingga total nasabahnya menjadi 6200 di tahun terakhir. Ini nasabahnya mungkin sama, mungkin tidak, karena kan masing-masing periodenya berbeda-beda. Ya.
Maksudnya begini berbeda. Jadi yang 100 pinjam di sini kalau periodenya 12 bulan, nanti kita mengisi asumsi di bawahnya, otomatis di sini mungkin dia akan mengambil lagi atau berikutnya akan mengambil lagi. Dan yang diisikan di sini adalah nilai rata-rata. Jadi walaupun nanti ada jumlah pinjamannya berbeda, kemudian bunganya berbeda, ataupun tenornya berbeda, itu tidak masalah. Ini kita membuat rencana usaha sehingga kita bisa mendapatkan gambaran mengenai rencana usahanya. Tidak perlu sampai detail ini sekian, ya silahkan saja dibuat di sheet yang terpisah ya, untuk mendapatkan nilai rata-ratanya. Di sini selain usaha simpan pinjam juga disediakan menu untuk tabungan, karena beberapa perusahaan membutuhkan juga untuk mengumpulkan modal, ada butuh modal dari nasabah selain juga untuk meminjamkan ke nasabah. Tabungan di sini kita bisa mulai mengisikan. Kalau bentuknya koperasi sudah pasti biasanya di sini ada tabungan dan simpan pinjam, dan tabungan itu kalau di koperasi istilahnya adalah simpanan sukarela. Oke, misalnya ada nilai tabungan dari nasabah 200.000. Kemudian bunga tabungannya ke nasabah diberikan bunga 3, ini per bulan ya. Jadi anggap bunganya adalah 3,6% per tahun. Jadi anggap 0,3% per bulan. Kemudian dari nasabah yang ada itu yang berpartisipasi menabung 30%, misal ya. Nah, kemudian ada pinjaman. Nilai pinjaman misalnya rata-rata 1 juta. Bunganya per tahun, kalau biasa hitungannya per bulan, ini per tahun. Misalnya per tahun bunganya 12%. Tenornya misalnya 12 bulan ya rata-rata. Ada biaya admin misalnya 20.000. 25.000 deh. Partisipasi anggota, anggap yang melakukan pinjaman 50%. Ya. Apakah bisa semuanya? Bisa. Jadi bisa juga ditulis kalau memang semuanya meminjam 100%. Ya, 100% melakukan pinjaman. Jadi di sini kita bisa kemudian setelah selesai masuk ke penerimaan dan pengeluaran untuk melihat profil sementara. Kenapa saya bilang profil sementara? Untuk bisa melihat bahwa nasabahnya nilainya sekian, ada tabungan nilai sekian, kemudian penerimaan kas dari usaha simpan pinjam sekian, pokok pinjaman yang kembali adalah sekian, sehingga kita bisa mengetahui profil awalnya dan dibutuhkan modal berapa untuk kombinasi seperti ini ya. Di sini bisa terlihat ini butuh modal hingga bulan keempat. Artinya untuk mengcover 4 bulan di luar penerimaan kas. Ya. Nah, tapi ini belum selesai. Perlu perhatikan sini masih ada investasi, beban operasional, pembayaran bunga bank, dan utang banknya sendiri kalau memang ternyata ada pinjaman ke bank. Sini kita bisa lanjutkan dulu ke investasi atau biayanya. Misalnya butuh komputer. Setelah itu butuh motor. Lalu butuh meja kursi. Ya. Di sini kita bisa isikan harga satuannya misalnya 5 juta. Motor 10 juta. Meja kursi 1 juta. Oke, di sini diisikan dulu kategori misalnya perangkat elektronik, ini kendaraan bermotor, ini furniture. Jadi untuk pemilihan ini disediakan 6 ya pilihan yang bisa diganti penamaannya. Silahkan dipilih di antara yang ada dan tidak perlu harus terlalu detail. Ini masuk kategori yang mana, apakah benar atau salah, karena bisa disesuaikan asumsi kita, kecuali memang mau mengikuti nanti dibuat di laporannya. Kalau ada laporan, biasanya dari pajak sudah mengklasifikasikan barang-barang ini masuk ke kategori yang mana. Tapi kalau untuk rencana usaha, tidak ada masalah. Mengkategorikan sesuai yang kita anggap sesuai. Pembelian dianggap di bulan ke-1 semua. Umur ekonomis 60 bulan, 60 bulan itu 5 tahun, tapi kalau mau dibuat 80, dibuat lebih pendek tidak ada masalah. Nilai sisa, bila kita menganggap masih ada nilai sisa.
Misalnya ini nilai sisanya 1 juta, motor misalnya nilai sisanya 5 juta, setelah umur ekonomis ya, setelah 5 tahun. Tidak ada tulis 0 saja di sini. Oke, setelah itu kalau misalnya di sini ada investasi non aset, ini sebenarnya lebih ke pembayaran di muka ya. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan biasanya masuk ke beban operasional atau modal kerja, tapi dibayarnya di depan sekaligus. Biasanya paling umum adalah sewa kantor, misalnya untuk periode 12 bulan ya. Di sini saya bisa diisi, bisa tidak diisi. Yang penting harga satuannya tadi misalnya setahun 1 juta. Di sini perlu diisi mulai sewa bulan ke-1, periodenya 12 bulan. Di sini kita isikan kategorinya beban sewa tempat. Oke, kemudian berikutnya adalah operasional. Misalnya karyawan, direksi, listrik, air, internet, kemudian transportasi misalnya bensin dan lain-lain, kemudian ATK. Ini sama, ini bisa diisi, tidak bisa tidak diisi. Orang jumlahnya karyawan misalnya ada 3, direksi ada 2, karyawan nilainya misalnya 1,5 juta, direksi misalnya 3 juta, listrik 500.000, air 200.000, internet 200.000, bensin 500.000, ya bebas ya. Jadi silahkan disesuaikan dengan perhitungan yang Bapak Ibu dan teman-teman punyai. Kemudian di sini beban gaji karyawan, air, listrik, telepon, internet. Ini transportasi, operasional lain. Ya, ini juga bisa dirubah tadi di format laporan keuangan, beban ATK kantor. Oke, sudah semua. Nah, perlu diperhatikan juga kalau di sini ada juga yang namanya bunga tabungan nasabah, atau di sini ada beban penyusutan dan bunga bank, ini tidak perlu diisi karena akan menghitung secara otomatis. Ya, yang dihitung otomatis itu ada tadi beban penyusutan, kemudian bunga bank kalau pinjaman, dan jasa tabungan nasabah. Kemudian biaya operasional di sini bisa diisikan kalau mulai tahun kedua, ketiga, keempat ada perubahan. Kalau misalnya gajinya mau dinaikkan per 10%, bisa diisikan di sini. Kenaikannya hanya ini berlaku untuk semua biaya operasional. Oke, jadi sudah selesai di bagian biaya tetap. Sehingga kalau kita lihat di penerimaan pengeluaran, ini sudah akan muncul semua angka-angkanya. Ya, investasi dan beban operasionalnya. Tapi di sini terlihat utang bank dan beban operasional belum muncul. Pengaruhnya apakah belum muncul? Kalau memang nanti ada permodalan, ada pinjaman, ini angka ini kan total kebutuhan modalnya sekian nih. Ini akan berubah menjadi lebih besar pastinya ya. Jadi kalau sekarang kita kembali dulu ke permodalan. Jadi kita anggap sudah selesai mengisi asumsi. Di sini ada kekurangan 442.500.000 untuk modal kerja ya. Ini semua dengan asumsi bahwa di bulan pertama itu sudah ada pengeluaran yang di-cover dari penerimaan. Kalau memang ternyata belum di-cover, itu bisa dibuat permodalan lebih besar. Jadi begini, modal ini referensi terhadap modal yang dibutuhkan. Realisasinya ini bisa lebih besar, bisa juga lebih kecil. Pengaruhnya apa? Nanti akan terlihat di arus kas proyeksi bulanannya. Ini kan masih negatif semua nih. Kan? Ini negatif, perhatikan. Karena belum ada modal masuk. Jadi kalau kita masuk ke bagian permodalan di sini, sekarang ini saya ambil asumsi, misal ada pinjaman bank. Ini untuk memastikan bahwa kebutuhan modalnya berapa. Bunganya 4%, tenornya 24 bulan, jumlahnya misalnya bunga bank pinjamannya 200 juta. Ya. Jadi di sini, saya kembalikan dulu, butuh 442. Kalau kita 200 juta, kalau tidak ada bunga, berarti kekurangannya 242. Tapi kalau kita masukkan ini,
dia menjadi 282. Karena itu tadi, kalau kita kembali ke penerimaan dan pengeluaran, ini ada pembayaran utang bank dan beban operasional. Oke, nah kembali lagi ke permodalan. Di sini berarti kita bisa masukkan, misalnya Pak Bos, dia 200 juta. Oke, sekarang kurangnya berarti berapa? 82 juta, Bu Bos misalnya. Kalau kita isi 100 juta, apakah ada masalah? Tidak ada masalah. Sorry. Kan lebih baik, hanya saja berdasarkan perhitungan kebutuhan modalnya ini ada lebih. Ya, ada lebih. Pengaruhnya di mana nanti lebih ke perhitungan saham dan bagi hasilnya. Ini memang misalnya mau ditingkatkan untuk mendapatkan lebih besar, silahkan ini diisi lebih besar. Ya, misalnya tadi dengan ini Pak Bos 50%, ini Bu Bos 50%. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan ya yang antara saham dan jumlahnya. Kan mungkin Bapak Ibu teman-teman sering melihat ada yang diberi saham karena skillnya dan sahamnya cukup besar, sedangkan ada yang memang menyetorkan uang. Ya. Jadi kalau secara akte akan dibuat sama. Jadi maksudnya akan seimbang antara jumlah saham dan nilai yang berdasarkan saham tersebut. Itu kalau pembuatan akte. Tapi kalau dalam realisasinya, itu saham tidak harus sama dengan nilai yang tertera di akte. Nilai uangnya ya. Karena mungkin itu tadi skill. Ini saya kasih saham 50%, jalanin perusahaan gitu kan. Ya dia secara nilai yang dikeluarkan 0, tapi akan tercatat dia mempunyai nilai uang senilai saham yang diberikan. Oke, ini saya akan samakan saja terlebih dahulu. Ini butuhnya berarti 82 491 589. Ya, untuk ini menjadi 0. Jadi kalau kita sudah mengisikan ini, pada prinsipnya sudah selesai. Sudah selesai dalam artian ini sudah bisa dicetak. Kalau kita lihat ke ringkasan eksekutifnya, sudah terlihat bahwa angka-angkanya sudah muncul semua. Hanya kita perlu memperhatikan di proyeksi tahunannya, ini ternyata masih rugi. Nah, kalau sudah masih rugi seperti ini, kita perlu mengatur dan melihat apa nih yang membuatnya besar. Karena seperti lihat, ini pendapatnya 123 juta dari simpan pinjam. Tapi ini di tahun pertama saja. Tapi total pengeluaran sampai 178 juta. Ini sepertinya masih belum bisa masuk nih di perhitungannya. Ya, karena seperti ini ada bunga tabungan yang juga ternyata cukup besar nih harus dibayarkan. Oke, jadi kita perlu mengatur lagi. Sekarang kalau misalnya nilai pinjamannya naik, karena nanti ini akan menjadi target. Karena kita naikkan menjadi 2 juta. Pasti akan ada perubahan terhadap kebutuhan permodalan. Kan ada kebutuhan tambahan lagi. Tapi kita bisa coba lihat dulu di laba ruginya. Ini sudah positif di sini. Jadi segini kita bisa atur lagi ya. Jadi kita perlu melihat satu laba ruginya itu positif atau negatif. Nah, di sini kemudian nanti kita bisa atur lagi di sini. Ini butuh 581. Jadi asumsinya saja ini ya 500 juta. Kemudian kelebihan kekurangannya bisa kelinu 364 409 907 ya untuk menjadi 0. Nah, di sini penerimaan pengeluaran cash, jadi bisa dilihat sebenarnya total pengeluaran di bulan pertama itu 628 juta. Dan dengan modal kita perlu 1 sekian untuk cover hingga bulan ke-7. Ya. Jadi model bisnis plan ini adalah melihat terhadap target kita, kemudian butuh modalnya berapa. Kalau ternyata dirasa ini terlalu besar, berarti harus diatur lagi semuanya, dikembalikan lagi nih, nasabahnya dikecilkan ataukah simpanannya, dan itulah yang kita sebut dengan kita mau mulai dari mana dulu. Kalau misalnya sekarang mau mulai dari udah ada modalnya sekian, modalnya hanya 1M gitu misalnya, tanpa bunga bank, itu kira-kira laba ruginya biar positif bagaimana. Dan itu yang nanti perlu Bapak Ibu teman-teman atur di bagian nasabah di sini. Ya, sehingga kita bisa melihat di bagian penerimaan pengeluaran cashnya ini positif atau negatif.
Kemudian bisa dilihat laba ruginya juga ini menguntungkan atau merugikan, sehingga kita bisa atur juga ini ternyata gajinya terlalu besar, bunga tabungan kalau untuk nasabah juga terlalu besar, dan seterusnya. Oke, kalau sudah selesai, angka-angkanya juga akan muncul di sini. Kemudian kita bisa mencetak ya. Jadi ini sudah disiapkan untuk dicetak, hanya tinggal dirapikan melalui menu cetak yang ada di Excel. Permodalan juga sudah, kalau kita lihat di sini, ini sudah muncul, sudah ada tabelnya juga. Kemudian di proyeksi tahun pertama ya. Dan kalau ada yang ingin tidak ditampilkan, kita bisa hide ya. Jangan di delete tapi di hide. Ini kita hide. Ini juga kita hide. Ya. Oke, cuma ini seperti lihat ini grafiknya terpotong. Terpotong itu kita bisa atur. Ini kalau memang banyak yang bisa kita hide lagi. Ya, kalau memang isinya kosong. Tapi bisa juga kita break di sini. Break itu kita bisa taruh di sini. Masuk page layout, print area, break, insert page break. Jadi kalau kita lihat lagi, dia sudah akan berada di halaman kedua. Ya, jadi hanya perlu menggunakan menu cetak atau page layout yang ada di Excel. Ini saya menggunakan Excel 2019, tapi aplikasi ini bisa dijalankan dengan menggunakan Excel minimum versi 2007. Oke, proyeksi juga sama, sudah muncul, bisa dilihat dan bisa dicetak. Nah, kemudian ada bagian realisasi atau evaluasi, ini opsional. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah punya laporan keuangan, bulan per bulannya bisa diisi di sini. Untuk laba rugi dan arus kas bisa diisi berdasarkan bulan. Kemudian tahunnya akan merekap otomatis. Kemudian neraca dan ekuitas itu diisinya berdasarkan tahun di sini. Kalau sudah diisikan nanti akan muncul evaluasinya dan perbandingannya di sini. Dan akan muncul angka realisasi dibandingkan dengan angka proyeksi untuk mempermudah perbandingan. Ya. Oke, saya kira cukup jelas untuk penggunaan aplikasi bisnis plan yang khusus untuk usaha simpan pinjam yang non-koperasi.